Belilah saat orang-orang menjual dan jualah saat orang-orang membeli. Saya Tama Andi, jumpa lagi di segmen Baca Buku. Bab 20, takutlah saat orang lain tamak, dan tamaklah saat orang lain takut. Anda bisa memprediksi bahwa orang akan bersikap tamak, takut, atau bodoh, kata Buffett. Namun, Anda tidak dapat memprediksi kapan atau bagaimana urutannya. Pasar saham selalu dipengaruhi oleh wabah berkala dari emosi yang sangat kuat akan ketamakan dan ketakutan. Isaac Newton pernah berkata, "Saya dapat mengukur gerakan benda-benda langit, tapi saya tidak dapat mengukur kegilaan orang." Warren Buffett sering memanfaatkan munculnya emosi yang mudah menular ini dengan bertindak berlawanan dengan sentimen yang sedang berkembang. Jika kebanyakan investor tamak, Buffett menjadi penakut, atau setidaknya sangat konservatif. Jika kebanyakan investor ketakutan, Buffett menjadi tamak, atau setidaknya kemaruk bila dibandingkan biasanya. Pada tahun 1960-an, pasar saham mulai melonjak tinggi, di mana harga-harga menjulang dan volume membumbung tinggi. Banyak orang menjadi sangat bergairah di pasar saham, dan hal tersebut berperan besar dalam menaikkan harga saham. Dengan kata lain, seperti balon yang sedang ditiup, banyak orang yang ingin turut memompa udara panas ke dalamnya. Pada saat itu, merupakan fase bulan, fase ketika ketamakan memanas. Saat Buffett hampir selalu memilih untuk duduk di pinggir. Dia tidak akan melakukan investasi pada saat harga saham naik secara irasional dan dihargai berlipat-lipat dari nilai aktual fundamental bisnisnya. Dengan kata lain, situasi di saat harga telah terlempar bebas dari tarikan gravitasi kinerja bisnis aktualnya. Pada akhirnya, sebagaimana telah diperkirakan sebelumnya, pasar saham yang melonjak di tahun 1960-an itu jatuh. Dan pada saat pasar saham runtuh, gerombolan besar investor menjadi sangat ketakutan. Persis seperti yang biasa mereka rasakan setelah periode euforia yang irasional. Bukannya membeli saham, orang-orang malah melempar saham mereka, dan itu menyebabkan harga saham jatuh. Dan itu berarti mereka berhenti berinvestasi. Pada awal tahun 1970-an terjadi peristiwa penurunan pasar yang sangat terkenal. Orang menjual saham mereka karena takut. Di tahun 1973 hingga 1974, perekonomian berada dalam kondisi resesi. Segala hal terlihat muram dan indeks Dow Jones menukik tajam hingga menembus poin di bawah 700. Setelah membaca buku ini sejauh ini, Anda mungkin sudah dapat memprediksi apa lagi yang terjadi pada periode ini. Buffett mulai membeli. Bahkan, dia mulai banyak membeli. Pada saat inilah, sebagai contoh, dia melakukan investasi yang legendaris di Washington Post. Sayangnya, Buffett mengamati peralihan suasana hati yang tidak rasional dari euforia ke kemuraman dan kembali lagi tidak terbatas pada investor-investor naif saja. Para profesional termasuk manajer dana pensiun sama rentannya. Pada puncak pasar di tahun 1971, Buffett mengungkapkan perusahaan dana pensiun memasukkan seluruh dana yang mereka miliki ke pasar ekuitas. Tidak lebih dari 3 tahun kemudian, setelah harga jatuh, mereka hanya menginvestasikan $1 dari $5 yang mereka miliki ke pasar ekuitas. Mereka benar-benar salah, simpul Buffett. Ikut mabuk saat yang lain mabuk, dan ketakutan saat yang lain takut. Mereka tidak mengambil keuntungan dari harga yang rendah, malahan membeli saham saat harganya tinggi dan menjualnya saat harganya jatuh. Buffett tentu saja bertindak lain. Dia melakukan investasi besar-besaran pada saat pasar menawarkan perusahaan bagus pada harga yang sangat rendah. Dia memanfaatkan saham perusahaan bagus yang berharga murah. Kita juga tahu bagaimana Buffett menjadi sangat penakut selama harga saham internet melonjak ketika orang-orang membelinya dengan tamak. Dia tidak kehilangan sepeser pun pada saat jutaan orang Amerika bangkrut habis-habisan gara-gara saham internet. Periode antara takut dan tamak akan sering muncul dan mencengkeram masyarakat investasi.
Anda harus bertindak persis seperti yang Buffett lakukan dalam situasi tersebut dan memanfaatkan emosi-emosi itu untuk keuntungan Anda. Berikut beberapa peraturan yang harus diterapkan saat memformulasikan strategi investasi takut saat orang-orang tamak. Yang pertama, belilah saat orang-orang menjual dan jualah saat orang-orang membeli. Program diri Anda untuk menjadi penakut pada saat kebanyakan investor mulai tamak. Kata Buffett, saham itu paling menarik saat hampir tak ada orang yang tertarik padanya. Ini berlaku untuk banyak pasar. Real estate komersial adalah contoh bagus lainnya. Tapi hal ini terutama berlaku pada pasar saham, di mana pergerakan besar-besaran dari arus investasi sangat mudah dideteksi. Bahkan, dengan adanya liputan berita keuangan yang banyak ditayangkan oleh media sekarang ini, hampir tidak mungkin mengabaikan arus investasi. Pada saat orang-orang dalam kerumunan merasa ketakutan, mereka tidak tertarik membeli saham. Tapi tepat pada saat itulah Anda seharusnya tertarik. Tentu saja, ikuti saran-saran Buffett yang lain dan jangan melakukan investasi buta atau tanpa berpikir. Hanya jika investasi yang dimaksud memenuhi kriteria-kriteria tertentu, barulah Anda bisa melakukan investasi tersebut. Bersiaplah untuk bertindak cepat ketika muncul peluang. Ketika indeks Dow Jones Industrial Average menembus batas terendah di tahun 1971 pada poin 580, Buffett menyamakan dirinya dengan pria hyperseks di rumah bordil. Bersiaplah untuk bertindak cepat dan berani ketika ketakutan menguasai dan harga saham jatuh. Apa yang akan terjadi besok? Apakah pasar akan naik, turun, atau bergerak mendatar? Bagi Warren Buffett, itu bukanlah pertanyaan yang menarik, kecuali apabila penyakit menular tamak dan takut akan mempengaruhi prospek investasinya sendiri, entah melalui penurunan harga dan penciptaan peluang ketakutan, atau dengan kenaikan harga yang menutup peluang ketamakan. Pada saat peluang muncul, Buffett bersiap-siap untuk bergerak. Pada saat ketamakan menguasai, Buffett bersiap-siap untuk menunggu di luar arena.